Ketua DPD Partai Demokrat Jakarta, Mujiono mengajak Gubernur Anies Baswedan untuk masuk partai politik. Bahkan untuk proyeksi ke depan, ia mengaku bisa saja mengusung Anies dengan Ketua Umum Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono pada pemilihan Presiden 2024 mendatang. Mujiono mengatakan, dorongan menduetkan Anies dan AHY sebagai calon presiden dan calon wakil presiden. Pasalnya, AHY memiliki mesin politik yang kuat di partainya. Tentu asumsi ini sangat wajar karena keduanya selalu muncul dalam radar survei yang dinilai punya popularitas dan elektabilitas yang relatif layak untuk diperhitungkan untuk bertanding di Pilpres tentu saja. Terkait dengan Mas Anies ini kan dengan Mas AHY sebenarnya sahabat lama gitu. Ya, baik. Sahabat berdialektika, berdiskusi saat Mas AHY masih berbaju tentara, Mas Anies dulu masih seorang akademisi gitu. Nah, sehingga kalau kita lihat ada chemistry yang sangat kuat di antara beliau, ya karena memang ini ada hubungan baik yang terjalin sejak lama gitu. Dan kebetulan saja aspirasi publik kedua-duanya ini dianggap sangat pantas. Tinggal bagaimana misalnya keduanya ini melakukan kerja-kerja politik yang terukur, mencari dukungan partai politik, meningkatkan elektabilitas. Tentu saja semuanya ini diupayakan supaya keduanya sangat mudah untuk bisa dipasangkan dan disandingkan tentu saja dengan nama-nama besar lain. Misalnya seperti Prabowo Subianto ataupun Ganjar Pranowo yang juga sangat muncul dalam radar survei. Dan yang paling penting, chemistry politik keduanya sangat mungkin bisa ditautkan. Mengingat Anies dan AHY adalah sosok yang saat ini berada di luar kekuasaan politik pemerintah. Ya, peluang itu tentu saja mungkin. Apalagi kita lihat peta koalisi yang mungkin terjadi ya. Paling tidak yang hari ini tendensi peta koalisi kalau kita bagi menjadi 3 polar. Nah, kalau dilihat sekarang ada 3 pengelompokan. Katakan satu PDIP dan Gerindra. Kalau mereka berhasil membangun aliansi mendukung Prabowo Puan Maharani. Sementara begitu kecenderungannya. Yang kedua, potensi yaitu Bu Mega sebagai king queen-maker. Yang kedua adalah kutub yang kedua sebelum masuk ke sana, yaitu yang terdiri dari yang pro penundaan pemilu isunya hari ini dan punya kedekatan dan potensi kingmakernya adalah Presiden Jokowi, yaitu PKB, Golkar, dan Partai Amanat Nasional. Siapa nama ini sebelum masuk ke sana adalah Ganjar Pranowo yang berpotensi bisa berpasangan dengan Erick Thohir yang kecenderungannya cukup kuat dengan Erick Thohir kalau kita lihat kedekatan dengan Presiden Jokowi, atau dengan Ketua Umum Golkar Erlangga Hartarto atau Ketua Umum PKB Caimin. Nah, yang ketiga ini yang menarik adalah yang cukup tegas menolak isu penundaan, juga sama-sama berada di luar pemerintahan, ditambah lagi mereka memiliki potensi kingmaker yang cukup dekat yaitu SBY dan JK. Jadi di belakang AHY ini kan Pak SBY, di belakang Anies bisa dikatakan kedekatan cukup dekat dengan Yusuf Kala, JK. Nah, yang ketiga ini yaitu Partai Demokrat, PKS. Belum selesai, satu lagi kurang. 2 partai ini kalau digabungkan 9,4% Partai Demokrat, PKS itu 8,7%, baru 18,1%. Kalaulah kita asumsikan 2 partai ini berhasil membangun aliansi yang berpotensi menjadi kingmakernya adalah SBY dan JK. Nah, potensinya syarat 20% itu yang partai dalam pemerintahan cukup tegas menolak isu penundaan pemilu adalah Partai Nasdem. Jadi mungkin saja Partai Nasdem bergabung menjadi bersama PKS dan Demokrat itu membentuk aliansi kutub polar politik baru dengan mendukung katakanlah nama yang sedang kita bahas yaitu Anies dan AHY. Itu peluangnya ada. Nasdem itu sekarang mulai menjaring nama-nama calon presiden potensial untuk maju di 2024 yang akan datang. Dan nama Pak Anies ini selalu disebut di Partai Nasdem. Rencananya tanggal 15 sampai 17 Juni ini Nasdem akan menggelar Rakernas, rapat kerja nasional yang akan dilakukan untuk menjaring calon-calon presiden potensial di 2024. Dan sekali lagi, salah satu nama yang diunggulkan adalah Anies Baswedan. Nama Anies Baswedan sangat layak untuk dijagokan sebagai satu-satunya figur yang sangat mungkin akan diusung oleh Nasdem dalam Pilpres 2024 yang akan datang. Alasannya ada 3. Pertama, Anies ini memiliki korespondensi historis dengan Nasdem. Anies merupakan salah satu deklarator Nasdem menjadi ormas sebelum berubah menjadi partai politik. Tentu tautan batin politik ini tidak bisa dihilangkan begitu saja. Ketua DPD Partai Demokrat Jakarta, Mujiono mengajak Gubernur Anies Baswedan untuk masuk partai politik.
Bahkan untuk proyeksi ke depan, ia mengaku bisa saja mengusung Anies dengan Ketua Umum Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono pada pemilihan Presiden 2024 mendatang. Mujiono mengatakan, dorongan menduetkan Anies dan AHY sebagai calon presiden dan calon wakil presiden. Pasalnya, AHY memiliki mesin politik yang kuat di partainya. Karena kami punya sarana, mungkin bisa untuk sekarang startingnya Anies AHY karena Anies elektabilitasnya lebih tinggi. Tapi kalau nanti Pak Anies sudah tidak jadi gubernur kan bisa turun, ujar Mujiono dalam keterangan tertulis, Selasa, tanggal 24 Mei tahun 2022. Mujiono mengakui saat ini Anies memang memiliki elektabilitas untuk menjadi calon presiden yang tinggi saat ini, namun kedepannya, peluang yang dimilikinya saat ini bisa saja menurun. Sejumlah lembaga survei menempatkan nama Anies Baswedan dalam bursa calon presiden dalam pemilu 2024 nanti, salah satunya, Indikator Politik Indonesia pada 14–19 April tahun 2022, menempatkan Anies Baswedan pada posisi ketiga sebagai capres dengan tren naik dari 17,1% menjadi 19,4%. Menurut Mujiono, tingginya elektabilitas Anies saat ini dikarenakan jabatannya sebagai Gubernur Jakarta. Namun, ketika lengser Oktober mendatang, Anies harus menunggu dari 2022 sampai 2024 tanpa ada panggung politik. Bagaimana Anies langkah ke depan, terus memposisikan diri, terus bergerak jangan kendor, karena 2 tahun ini bisa bikin elektabilitas turun, ucapnya. Mujiono pun membandingkan Anies dan AHY, meski elektabilitas AHY tak sampai setinggi Anies, tetapi putra eks-presiden Susilo Bambang Yudhoyono itu memiliki partai politik dan merupakan ketum. Sementara ketum meski elektabilitasnya masih jauh dari Anies tapi kendaraannya ada jadi masih bisa, ucapnya, meski tak secara gamblang mengajak Anies masuk Demokrat, Mujiono menyebut adanya partai bisa membantu Anies untuk melakukan safari politik ke berbagai daerah. Kalau Anies mau ke daerah gimana? Nah kalau AHY ke daerah jelas di sana ada kepengurusan, infrastruktur, jadi seorang ketum kan berhak datang ke wilayah-wilayah jelasnya. Karena itu, Mujiono menyarankan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan untuk masuk partai politik, pasalnya, Anies memiliki elektabilitas tinggi untuk menjadi capres, makanya saran saya segeralah jadi kader partai politik, untuk menjaga elektabilitas supaya bisa bergerak di situ, jadi ibaratnya nyetir mobil Anies mobil sewaan, sementara ketum meski langkahnya belum secepat Anies tapi mobil sendiri, pungkasnya.